Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Sakanabila dari Prodi Teknik Bioenergi dan Kemurgi Angkatan 24. Hari ini, saya akan mempresentasikan makalah penelitian yang saya buat bersama rekan-rekan saya dari kelompok 1 sebagai tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Tata Tulis Karya Ilmiah dengan tajuk Eksplorasi Minyak Atsiri dari Tanaman Lokal. Berikut nama rekan-rekan saya beserta saya sendiri yang telah berkontribusi dalam pembuatan makalah penelitian ini. Yang pertama ada pendahuluan di bab 1. Hal yang melatar belakangi pembuatan makalah ini adalah Indonesia sendiri sebagai negara dengan keanekaragaman hayati atau biasa disebut negara mega biodiversitas memiliki produk turunan dari tanaman-tanaman yang ada, yaitu minyak atsiri. Sayangnya, pemanfaatan minyak atsiri Indonesia masih belum optimal karena keterbatasan riset, teknologi ekstraksi yang belum efisien, serta kurangnya data ilmiah mengenai karakteristik serta bioaktivitasnya. Nah, eksplorasi minyak atsiri dari tanaman lokal ini tuh sangat penting untuk mengembangkan produk dengan nilai ekonomi yang tinggi, melestarikan keanekaragaman hayati, memberdayakan masyarakat, dan mendukung kemandirian bahan baku industri melalui riset, karakterisasi, dan uji bioaktivitasnya. Dari latar belakang tersebut, kami merumuskan masalah yang ada menjadi 3. Yang pertama adalah kriteria tanaman yang dapat dijadikan minyak atsiri. Kedua adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan standarisasi minyak atsiri Indonesia agar kompetitif di pasar internasional. Serta yang terakhir adalah peluang pasar di kalangan mahasiswa untuk minyak atsiri khas Indonesia. Tujuannya itu yang pertama untuk mengetahui kriteria tanaman berpotensi sebagai sumber minyak atsiri, yang kedua untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi tanaman lokal Indonesia sebagai sumber minyak atsiri yang berkelanjutan, dan yang terakhir itu untuk mengidentifikasi minat mahasiswa di Indonesia serta terhadap permanfaatan dan pengembangan minyak atsiri. Ruang lingkup percobaan kami terdiri dari 5 aspek, yaitu jumlah minyak atsiri yang dihasilkan dari tiap tanaman yang kami teliti, minat mahasiswa di Indonesia terhadap minyak atsiri dari tanaman lokal, preferensi mahasiswa di Indonesia terhadap bau tertentu yang dihasilkan minyak atsiri, metode yang dapat digunakan untuk ekstraksi minyak atsiri, dan terakhir ada manfaat dan kegunaan minyak atsiri di lingkungan masyarakat. Metode yang kami gunakan itu bersifat kualitatif dan kuantitatif, terdiri dari studi literatur yang sudah ada dan survei yang dilakukan di lingkungan mahasiswa di sekitar kami. Untuk sistematika penulisan, seperti tertera di layar, terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, pembahasan, dan isi penelitian serta penutup. Lanjut ada tinjauan pustaka di bab 2. Yang pertama ada definisi dari minyak atsiri, yaitu senyawa aromatik volatil yang diperoleh dari berbagai bagian tumbuhan melalui proses ekstraksi. Karena sifatnya yang pekat dan potensial dalam terapi, minyak atsiri ternyata sudah banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti aromaterapi, pengobatan tradisional, industri kosmetik, dan sebagai bahan pengawet alami dalam produk makanan. Lalu untuk fungsinya sendiri, sebenarnya ada contoh yang cukup umum, cuma kami berikan hanya 4 dulu nih. Pertama ada minyak nilam yang digunakan sebagai aromaterapi penenang pikiran dan pengurang stres, kemudian minyak kenanga sebagai pengharum ruangan dengan efek relaksasi, lalu minyak cengkeh sebagai antiseptik alami untuk masalah gigi dan mulut, dan ada minyak temu kunci sebagai antimikroba yang efektif melawan infeksi jamur dan bakteri. Berikut ini adalah karakteristik dari rendemen atau banyaknya minyak atsiri yang diperoleh dari tanaman-tanaman lokal yang sudah kami kaji dari studi literatur. Ada nilam, kenanga, cengkeh, jahe merah, kencur, serai wangi, akar wangi, kayu manis, dan sedap malam. Nah, sebagai sumber daya terbarukan, karena berasal dari tanaman, minyak atsiri itu sendiri menawarkan solusi berkelanjutan yang memadukan nilai ekonomi, ekologi, dan budaya. Apalagi dengan produksi minyak atsiri sendiri yang dinilai lebih ramah lingkungan dibandingkan penggunaan bahan sintetis. Selain itu, industri minyak atsiri sendiri ini juga memiliki banyak manfaat bagi masyarakat seperti petani, penyuling tradisional, hingga masyarakat yang berkecimpung di bidang farmasi, kosmetik, dan makanan. Lalu untuk metode pemanfaatannya itu bisa dimulai dari tahap budidayanya dengan menggunakan varietas unggul dan penerapan praktik agronomi yang tepat untuk meningkatkan hasil panen minyak atsiri dalam tanaman. Kalau ditinjau dari proses penyulingannya itu bisa dari efisiensi ekstraksi menjadi faktor penentu rendemen dan kualitas minyak atsiri yang diekstrak. Lalu standarisasi mutu minyak atsiri dapat menggunakan instrumen modern GCMS alias kromatografi gas spektrofotometri massa serta penerapan sertifikasi untuk menjamin konsistensi dan keamanan produk.
Kemudian, untuk peluang pasar di kalangan mahasiswa itu dapat kita lihat dari minyak atsiri sebagai komoditas yang potensial di agribisnis Indonesia karena dimanfaatkan di banyak bidang seperti industri kosmetik, farmasi, hingga makanan minuman. Ini merupakan peluang bisnis yang cukup menjanjikan bagi masyarakat, terutama generasi muda seperti mahasiswa yang ingin memulai kewirausahaan berbasis komoditas lokal. Selanjutnya ada pembahasan dan isi penelitian di bab 3. Berikut lampiran hasil survei pengisi terdiri dari laki-laki dan perempuan dengan total 44 orang. Dari data ini dapat kita lihat ternyata masih banyak mahasiswa yang belum familiar dengan minyak atsiri. Dari data ini terlihat bahwa banyak juga yang tertarik dengan minyak atsiri. Dan berikut ini pertanyaan spesifik terkait faktor penentu pembelian minyak atsiri dan aroma yang menjadi preferensi. Dan terakhir ini ada bentuk produk yang diminati para pengisi survei yang terdiri dari mahasiswa di lingkungan sekitar kami. Dari data-data yang tadi saya tunjukkan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut, yaitu dari 44 responden dapat disimpulkan bahwa 78% tertarik untuk mencoba atau membeli minyak atsiri lokal. 39% diantaranya itu ingin membeli minyak atsiri. 33% lebih mempertimbangkan aroma yang menarik, 31% lebih mempertimbangkan harganya yang terjangkau, 22% responden mempertimbangkan untuk manfaat kesehatan, dan bentuk yang paling diminati itu adalah sabun dan minyak murni. Dari sini, kami dapatkan kesimpulan, untuk strategi pemasaran yang efektif dapat diterapkan edukasi produk untuk mengenalkan minyak atsiri, kemasan yang praktis untuk memudahkan dan menarik minat pembeli, harga yang terjangkau agar produk dapat dibeli oleh berbagai kalangan, serta kolaborasi dengan kampus atau UKM untuk menyebarluaskan informasi terkait produk. Berdasarkan literatur yang tadi kami kaji di bab sebelumnya, dapat diketahui bahwa kualitas minyak atsiri bergantung pada kriteria fisika dan kimia tertentu untuk memenuhi standar internasional. Dari segi kimia, berupa senyawa utamanya, kadar airnya, serta kontaminasi dari residu. Hal ini penting juga untuk menjaga konsistensi kualitas, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan mempermudah akses pasar ekspor. Yang terakhir ada penutup dalam bab 4. Untuk kesimpulannya ini dapat disimpulkan bahwa yang pertama, minyak atsiri itu berasal dari tanaman dengan kandungan senyawa aromatik volatil yang diperoleh dari bagian-bagiannya dan diekstrak melalui berbagai macam metode. Yang kedua adalah untuk meningkatkan kualitasnya dapat dengan cara mengoptimalkan teknik budidaya dan memperbaiki proses penyulingan serta menerapkan sertifikasi mutu sesuai standar pasar internasional. Dan kesimpulan yang terakhir itu adalah dari hasil survei dan studi literatur yang sudah kami lakukan, menunjukkan bahwa Indonesia ternyata memiliki peluang yang cukup tinggi untuk bersaing di pasar global jika pemanfaatannya ini bisa dimaksimalkan. Kemudian, saran jika dilakukan penelitian serupa itu yang pertama, penelitian sebaiknya dilakukan lebih banyak di lapangan untuk mendapatkan data yang lebih akurat daripada hanya mengandalkan literatur. Kemudian, ruang lingkup penelitian sebaiknya disesuaikan dengan kapasitas peneliti untuk hasil yang lebih optimal. Dan terakhir, untuk peneliti mempertimbangkan kolaborasi dengan pihak-pihak swasta yang berkecimpung di industri minyak atsiri maupun instansi pemerintah untuk mendapatkan dukungan dan meningkatkan relevansi data yang diperoleh. Sekian, terima kasih.